Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Iis apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Siti Hmm, gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi nih saya sedikit gundah gulana nih Bu. Iya, kenapa Sebelumnya, Ibu? sebelumnya makasih ya Bu Iis sudah nyempeti waktunya Iya. untuk datang ngobrol-ngobrol nih sama saya. Ini Bu, saya mau curhat sedikit nih Bu. Nggak lama sih, paling 10 atau sampai 15 menitan lah. Oh gitu ya Bu. Jadi ceritanya lagi bingung ini Bu ya. Iya Bu. Iya, kenapa itu Ibu? Apa Bu masalahnya? Gini Bu Iis, saya ini bingung. Masalah biasalah anak murid. Jadi ada nih anak di kelas saya, setiap Mm-mm. hari datangnya tuh ke sekolah terlambat terus. Mm. Udahlah terlambat, terus wajahnya kayak orang nggak mandi. Iya, begitu saya tanya ke dia, Bu, emang betul dia nggak mandi, katanya cuma cuci muka Astagfirullah. aja. Ya Allah. Hmm, prihatin kali saya lihatnya lah, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini bingung lah ya melihat tingkah anak-anak itu yang sering terlambat ya Bu ya. Iya, Bu, itulah masalahnya sekarang, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih yang menyebabkan anak itu terlambat gitu Bu? Pernah nggak Ibu tanya-tanya Bu? Pernah Bu, pernah saya tanya kenapa dia datangnya terlambat. Memang sudah saya tanyakan sama anak itu langsung Bu, waktu anak Hmm, itu datang terlambat. Kenapa dia selalu datang terlambat ke sekolah. Dan katanya kenapa dia mm-mm. selalu datang terlambat ke sekolah, karena dia tiap malam pulangnya jam 11 malam Bu. Astagfirullah, ngapain aja tuh Bu? Main-main aja Bu, kata dia. Oh, gini ya Bu ya, waktu kita ini kan terbatas ya Bu. Jadi apalah kira-kira yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Sebenarnya saya pengen tuh Bu, anak murid saya yang terlambat itu datangnya tuh nggak usah terlambat lagi ke sekolah. Menurut Ibu sendiri ya, pengamatan Ibu ya, apa sih kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut tidak terlambat lagi gitu Bu? Gini Bu Is, saya ini punya rencana nih Bu. Jadi saya Mhm, mau sharing sama Ibu. Nah, rencana saya itu, yang pertama saya mau manggil orang tuanya dulu Bu. Nah, mhm. setelah saya panggil orang tuanya, saya mau berdiskusi dengan orang tuanya, mau bertanya apakah betul anaknya itu selalu pulang main-mainnya itu sampai jam 12 malam. Kalaupun memang benar anaknya pulang jam 12 malam, saya mau mengajak kerjasama antara wali murid dan guru untuk sama-sama mengingatkan dan membimbing anak tersebut agar mengubah kebiasaan buruk seperti itu Bu, karena kan tidak baik ya Iya untuk ya benar sekali itu Ibu. Jadi mm, kira-kira Bu kalau kita nilai lah ini dari jenis keterlambatannya, kira-kira antara level 1 sampai 10, anak ini sudah masuk level berapa gitu Bu? karena anak ini sering terlambat datang ke sekolah, saya rasa kalau saya beri nilai dari level 1 sampai 10 masih di level 3 Bu. Oh, masih di level 3 ya, Bu, ya. Nah, sekarang kan di level 3 ya tadi Ibu bilang ya. Ibu Iya Bu. sendiri pengen nggak lihat dia di angka berapa gitu dengan kondisi yang seperti apa gitu, Ibu? Saya pribadi sih nih Bu, ingin banget ya anak ini berada di level angka 7 sampai 8 karena itu sudah baik dan bisa mengubah pola kebiasaan buruknya menjadi pola yang positif untuk disiplin diri dia Bu. Hmm, gitu ya, Bu. Menurut Ibu nih ya, apa yang bisa Ibu lakukan agar mencapai angka yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut gitu? Apa ya, sebenarnya itulah yang sedang saya pikirkan nih Bu. Apa ya yang bisa saya lakukan supaya anak di kelas saya itu yang khususnya sering terlambat jadi datang tepat waktu ke sekolah? Menurut Ibu lah, bagaimana sih cara mengatasinya supaya anak itu tidak terlambat lagi dan semangat kalau ingin pergi ke sekolah itu apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu?
Sebenarnya saya sudah ada merencanakan, Bu, untuk membuat Bagus. reward kepada murid-murid saya untuk hadir tepat waktu agar murid-murid saya ini termotivasi, Bu, untuk Ya. datang tepat waktu ke sekolah. Dan saya juga ingin menjalin komunikasi sama orang tua agar dapat bekerja sama dalam membimbing dan mendidik anak-anak, Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu dengan merencanakan membuat reward dan menjalin komunikasi dengan orang tua tadi, kira-kira Ibu melihat kemungkinannya itu bisa dilakukan nggak gitu Bu? Menurut saya bisa sih, Bu, bisa sih dilakukan. Hanya saja kan ini membutuhkan waktu, Bu, untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang saya inginkan. Menurut Ibu nih ya, dalam bayangan Ibu ya, hasil seperti apa yang Ibu inginkan gitu dari yang Ibu lakukan kegiatan tersebut? Dalam bayangan saya nih, Bu. Kalau untuk saat ini dalam bayangan saya ingin murid saya ini punya semangat penuh, Bu, punya semangat 45 untuk datang ke sekolah. Bukan karena mereka takut mendapatkan hukuman, melainkan gimana ya, karena mereka takut mendapatkan hukuman karena datang terlambat, melainkan mereka itu datang tepat waktu karena keyakinan mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin dirinya, Bu. Kira-kira ini Bu ya, saya tanya lagi ya Bu ya. Yang mana dalam waktu dekat ini yang bisa Ibu lakukan? Misalnya minggu ini gitu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan ke anak tersebut gitu? Dalam waktu dekat ini kira-kira saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua murid, seperti membuat pertemuan dengan wali murid, dan kemudian saya akan menjelaskan kepada orang tua murid jika saya akan mengadakan reward bagi siswa yang disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira nih ya Bu ya, kapan itu bisa Ibu lakukan? Bisa mulai Ibu lakukan gitu Bu? Secepat mungkin, Bu. Mungkin dalam minggu ini kalau tidak ada halangan, insya Allah, Bu. Oh, baiklah Bu. Sekarang kita sudah di ujung sesi dari curhatan ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita ini Bu? Saya merasa sangat lega dan senang, Bu Iis, karena dengan mencurahkan masalah saya kepada Ibu, saya jadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu, sudah mau Iya, mendengarkan sama-sama. curhatan saya. Iya, sama-sama Ibu. Cuma 8 menit. Ya, Sekarang Bu Iis ya. matikan dulu lah. Record ulang deh ya. Rekod ulang apa kita satuin aja? Nanti kalau disatuin katanya apa ya, agak Oh motong ya, ininya. berarti direkod. Ibu kan tinggal motong punya Ibu dikit aja.